Ketika saya membahas soal pesugihan kemarin di channelnya Umang dan di channel saya sendiri, itu sangat banyak banget mengundang beragam komentar dan statement dari orang-orang. Ya mungkin ada yang beranggapan bahwa pesugihan itu seperti yang mereka pikirkan. Ada juga yang beranggapan bahwa pesugihan itu seperti kita bekerja sama dengan bangsa jin gitu kan, yang dengan siluman-silumannya. Tapi ada salah satu komentar, ya memang sebenarnya banyak ya komentar khususnya di channelnya Sumaradi Wijaya ada 1000 lebih. Kemudian ketika saya menegaskan di konten saya sendiri, di channel saya sendiri, komentarnya juga banyak dan beragam juga. Tapi dari sekian banyak komentar yang mungkin ada beberapa yang negatif ya, mengatakan saya kurang belajar lah, ada yang bilang saya sok tahu ini dan itu. Saya ngambil pusing, saya nggak peduli, terserah gitu kan. Tapi ada satu komentar yang membuat saya menggelitik gitu kan. Saya nggak marah, cuman ya ini kayaknya seru deh kalau dibahas ya. Untuk itu dalam konten kali ini izinkan saya untuk ngebahas komentar yang ini ya, komentar yang ini, dan akan lebih seru kalau misalkan pembahasan ini saya jadikan sebuah video. Dan ini videonya. Jangan lupa bawa buku catatannya dan pulpennya, karena nanti akan banyak ilmu yang akan disampaikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang mencari nafkah, yang sedang fight untuk bisa membahagiakan keluarga di rumah, untuk bisa memberikan rezeki yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Mungkin buat teman-teman yang ada di luar negeri, yang di Hong Kong, Malaysia, kemudian Taiwan, Jerman, Arab, dan Singapura, ya Hong Kong lagi. Saya doakan semoga teman-teman dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan terkhusus buat subscriber dan viewer di Kala Senja, jangan lupa jaga ibadahnya dan perkokoh tauhid kita. Dan buat teman-teman yang ada di dalam negeri, di Indonesia, di Bandung, Medan, Jambi, Semarang, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang, mana lagi? Semarang, Indramayu, Cirebon. Saya doakan juga buat teman-teman, semoga Allah Ta'ala selalu jaga keimanannya, iman Islamnya, dan supaya teman-teman tetap kokoh di atas iman, Islam, dan tauhid yang benar. Oke, amin, ya robbal alamin. Nah, dalam konten kali ini, saya sebenarnya pengen bahas hal lain gitu ya, tapi setelah kemarin-kemarin saya lihat komentar ini seru deh kalau saya bahas ya. Komentar ini membahas soal Qorin, ada kemudian juga ada menggelitik soal apa ya, Mas Arif harus belajar lagi. Komentarnya yang ini ya, saya bacain deh. Komentarnya ini ya, Bang Syarif, orang yang disuruh kerja di alam jin itu Qorinnya manusia, yang persis seperti manusia itu sendiri. Manusia sejak lahir sudah diberi jin pendamping, yaitu jin Qorin. Manusia mati di alam kubur, Qorinnya dibawa jin pesugihannya disuruh kerja. Soalnya waktu hidupnya dibantu jin pesugihan. Kamu kurang belajar, wih. Kata-kata terakhirnya nih, kamu kurang belajar. Mau dong diajarin? Ajarin saya dong gitu.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya senang kok. Saya senang ketika berdiskusi dan ngebahas komentar yang seperti ini ya. Karena dari sekian banyak komentar memang ada yang pro dan kontra. Ada juga yang dilihat dari sudut pandang tradisi mungkin, ada juga seperti itu. Tapi kenapa yang membuat saya terpilih untuk nge-stitch ya komentar ini, karena di dalamnya itu ngebahas soal Korin juga. Nah, ini yang akan saya tekankan dalam konten kali ini. Sebenarnya Korin itu apa sih? Korin itu apa? Kemudian bener nggak sih Korin kalau setelah manusianya mati yang melakukan pesugihan terus Korinnya disuruh kerja gitu? Enak banget ya, langsung dapat kerjaan Korinnya gitu. Kita manusia hidup kalau mau cari kerja susah. Mana sempat dijanjiin 19 juta lapangan kerja lagi. Aduh. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Itu Korin. Oke, kita bahas ya. Apa itu jin Korin? Oke, bismillah. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, saya nggak akan ngomong terlalu nggak serius banget. Saya enjoy aja begini dan nggak akan cerita kok, nggak akan berkisah, nggak akan berbagi pengalaman. Tapi saya pengen untuk sharing saja sama teman-teman tentang pemahaman orang-orang yang ketika bicara Korin itu seolah-olah Korin itu hanya dari bangsa jin doang, padahal tidak. Ya, kenapa saya bilang Korin itu tidak hanya dari bangsa jin? Dalilnya jelas loh. Korin itu ada dua, dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Pertanyaannya dengan komentar yang tadi gitu kan, ketika ada orang yang pesugihan, katanya setelah wafat, meninggal, mati, terus manusianya dikubur, Korinnya dijadiin pekerja gitu sama jin pesugihannya. Waduh, itu seru banget. Kira-kira kerja di sektor apa ya? Jadi gini ya teman-teman ya, kita bahas soal Korin dulu. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi adalah Korin itu ada dua. Ya, Korin itu ada dua, dalilnya jelas dari kalangan jin dan manusia. Korin dari kalangan jin itu memang dari awal sudah sudah diinstal lah bahasanya, sudah ditempel oleh Allah Ta'ala kepada kita manusia. Dari semenjak kita lahir, di riwayat lain yang mengatakan bahwa ketika bayi keluar kemudian menangis itu terkena tusukan dari setan. Dan beberapa ulama menjelaskan bahwa tusukan setan itu adalah untuk nempelin jin korinnya di dalam tubuh manusia. Ya, sebagai apa Allah Ta'ala menciptakan korin dari bangsa jin di dalam tubuh manusia? Sebagai bahan ujian. Sebagai bahan ujian sejauh mana manusia itu ketika dijadikan atau dibebani sebagai makhluk mukallaf. Mukallaf itu yang dibebani syariat gitu kan ya. Bisa teguh gitu kan di atas iman Islamnya. Maka diciptakanlah korin dari kalangan jin. Akan tetapi korin juga ada yang dari kalangan malaikat. Tujuannya adalah sebagai balancing, penyeimbang. Ketika kita melakukan ketakwaan, ketika kita melakukan kebaikan, ibadah, itu dorongan korin dari malaikatnya itu lebih dominan. Akan tetapi ketika kita sebagai manusia sering bermaksiat, lalai ibadahnya, bahkan pelaku kejahatan, itu korin dari bangsa jin yang mendominasi. Pertanyaannya adalah, apakah korin itu bisa diruqyah? Enggak. Satu-satunya jin yang dalam tubuh manusia yang tidak bisa diruqyah atau tidak bisa dihilangkan kecuali si manusianya itu wafat atau meninggal, yaitu korin. Bahkan makanya teman-teman jangan aneh. Misal gini, mungkin teman-teman yang nonton ini pernah mengalaminya langsung ataupun pernah dengar cerita dari saudara atau temannya yang ketika datang ke dukun belum apa-apa, tapi dukun itu tahu namanya siapa, masalahnya apa, kemudian rumahnya di mana. Dan itu ada loh. Itu bukan sulap ya, tapi itu adalah informasi yang diberikan oleh korinnya si pasien itu ya. Korin pasien itu untuk memberikan informasi kepada siapa? Jin-jin atau syaitan yang sengaja dipelihara oleh dukun. Tapi dukun beneran ya, bukan dukun-dukunan. Bukan dukun yang digerebek sama ustadz atau sama Gus di YouTube, itu bukan. Itu mah dukun bayaran 600-700 ribu satu episode, lumayan itu. Tapi korin yang beneran gitu. Dukun yang beneran.
Dukun yang memang dia memelihara atau memelihara jin ya, memelihara syaitan dari kalangan jin untuk apa? Untuk mengetahui dan untuk ngebantu. Makanya teman-teman jangan aneh. Tapi kebanyakan di Indonesia ketika hal itu terjadi, wih orang ini hebat ya, saya padahal belum cerita apa-apa tapi dia sudah tahu semua. Itu mainan klasik, mainan apa ya? Mainan zaman dari sejak zaman Rasul juga banyak yang kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Yang kemarin saya ceritakan tentang Ibnu Soyad, anak indigo di zaman Rasulullah, itu ya bisa punya akses untuk ke korin-korin orang-orang lain. Apakah semua manusia punya korin? Iya, termasuk Nabi dan Rasul, mereka punya korin. Akan tetapi ada hadis yang menjelaskan bahwa korinnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ditundukkan oleh Allah. Korinnya sudah ditundukkan oleh Allah supaya apa? Beriman dan bertakwa. Tapi korin-korin orang-orang yang lain itu sama, mereka dijadikan sebagai bahan ujian. Akan tetapi kalau kita melatih iman kita, melatih ketakwaan kita, maka dominasi korin dari bangsa jin itu akan tertekan. Ya, makanya jangan aneh kalau ada yang bilang, Mas Arif, tolong ruqyah saya dong biar saya rajin sholat. Nggak bisa gitu. Nggak gitu konsep ruqyah itu. Konsep ruqyah itu bukan orang yang tadinya malas ketika diruqyah jadi rajin ibadah, enggak. Kalau perkara rajin sholat, perkara mau ibadah secara kontinu, itu bukan diruqyah, tapi apa? Taubat. Yang pertama taubat dulu, menyadari semua kesalahannya. Terus yang kedua, bertekad berantem sama korinnya diri sendiri. Supaya apa? Dominasi korinnya terus dipres. Kecuali gini, ada kasus yang beberapa hari yang lalu yang saya tangani, ketika dia sholat, itu dibikin was-was. Tapi dia punya keinginan kuat untuk sholat. Ketika Allahu Akbar takbir, terus tiba-tiba, kayak perasaan tuh kayak buang angin terus. Terus rokaatnya sering lupa, bacaannya ngeblank. Bahkan ada di kasus yang lain di daerah Jawa Tengah pada waktu itu saya pernah meruqyah seseorang yang ketika takbirnya Allahu Akbar membaca surah Al-Fatihah, itu setak diem. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus diem dia. Diem, nggak bergerak, maksudnya nggak dilanjutin. Itu perempuan loh, sholatnya di kamar, hampir 1 jam diem. Mamanya bingung, ibunya bingung. Kok ini anak udah 1 jam sholat maksudnya nggak selesai nggak keluar kamar gitu. Ketika dibuka pintunya, pertama diketok-ketok. Ketika dibuka, ya berdiri aja gitu. Ini mulutnya tuh gerak-gerak sampai nangis dia. Gini aja, gerak-gerak mulutnya, nggak tahu baca apa. Matanya merah sampai nangis gitu, badannya goyang-goyang gini. Nah, kalau begitu itu gangguan jin. Jadi memang harus diruqyah. Ruqyah orang yang sholatnya diganggu jin. Tapi kalau bilangnya, Mas Arif tolong ruqyah saya dong supaya saya rajin sholat. Enggak gitu. Bukan itu, bedain konsepnya. Kalau mau rajin sholat ya dipaksa. Saya gini. Saya pengen mengulas sedikit ya, bukan mengulas sih bahasanya apa ya. Sebenarnya saya nggak mau buka masa lalu saya karena takutnya jadi ujub ria ataupun jadi aib yang terbuka, tapi ini sedikit saja supaya teman-teman bisa ngambil ibroh. Ibrohnya gini, saya dulu itu seorang musisi, gitaris, metal, cadas gitu kan. Jangankan sholat, dengar azan aja saya masih jang-jengjong gitu kan pada waktu itu. Ketika Allah berikan hidayah, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah saya jaga, Allah berikan hidayah dan Allah berikan sinyal untuk bertaubat. Yang namanya memulai sholat, ya saya kasih tips nih. Yang namanya memulai sholat itu pertama, kedua, ketiga sampai seminggu itu enteng, karena proses pertama taubat enak banget. Ya, mudah-mudahan ini bukan ujub rianya saya, masya Allah. Semoga saya terjaga dari hal itu, bismillah gitu kan. Saya hanya ingin berbagi sedikit sama teman-teman. Ketika pertama kali saya bertaubat gitu, berhijrah gitu kan istilahnya. Minggu pertama, kedua, itu enak banget sholat tuh. Enteng, ringan. Ada azan lari ke masjid maksudnya ya. Malam sholat. Mudah-mudahan bukan ria, masya Allah. Semoga Allah jaga. Tapi ini buat teman-teman. Akan tetapi setelah lepas 2 minggu, itu baru muncul tuh. Ya. Muncul ujian apa? Nunda yang namanya sholat. Bukan ninggalin loh, nunda. Ada suara azan. Nanti deh gitu kan. Ada lagi setelah qomat gitu kan. Nanti deh, zuhur jam 2 masih boleh. Itu awalnya gitu.
Awalnya gitu. Akhirnya saya ditegur sama ustadz saya. Kamu kalau pengen tobat total, jangan separuh-separuh gitu. Katanya pengen jadi peruqyah. Waktu itu ya, katanya menjadi peruqyah. Lawan dulu setan yang ada di diri kamu. Kalau kamu bisa menaklukkan setan dalam diri kamu, insya Allah kamu bisa menaklukkan bangsa jin yang memang mengganggu orang lain. Kemudian saya paksa. Kunci pertama adalah paksain dulu. Paksa aja, paksa. Terlepas diterima atau enggak sholatnya, paksa dulu aja. Iya Kang, tapi saya susah. Nah itu ujiannya. Itu ujiannya. Berjuanglah di situ. Nggak ada orang tuh langsung sekarang tobat terus langsung terbiasa langsung sholat, nggak ada. Korinnya main di situ. Tadi balik lagi soal korin. Dipaksa dulu. Sampai berapa? Sebulan. Paksain menjadi habit yang baru. Habit itu apa ya? Kebiasaan. Kebiasaan. Nanti jadi memory brain di sini. Masuk apa ya? Perlakuan itu, waktunya itu akan masuk save di kepala. Jadi ketika jam 12 nih kan duhur nih. Setengah 12 kita udah preparing, tubuh kita itu akan memposisikan diri nantinya. Ah ini mau duhur nih. Oke lah. Setengah 12 break, nggak ada kegiatan apapun kecuali safar. Kalau safar beda cerita. Saya sering safar, saya sering kemana-mana ketika meruqyah. Yang saya lakukan adalah saya beberapa kali mengkodok, menjamak sholatnya. Dan itu pun sholat di awal waktu, tidak nanti-nanti. Dan itu korinnya main di situ. Ya, yang pertama dipaksa dulu, nggak usah pusing ini sholat diterima atau enggak, jalan aja dulu. Masalah terima atau enggak nanti urusan Allah deh. Yang penting kita menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam dulu, sebagai hamba Allah dulu. Sholat aja dulu. Siapa tahu ketika Allahu Akbar di sini banyak pikiran nih. Anehnya tuh gitu. Ketika nggak lagi sholat, nggak dalam posisi tidak sholat gitu kan, kita enak aja enjoy gitu kan. Tapi ketika sudah masuk di Allahu Akbar takbir, itu setan ya emang setan sih ya. Korin yang dalam tubuh kita itu membisikkan di hati kita, di kepala kita. Dan bisikannya tuh kadang yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pengalaman saya dulu ya, ketika Allahu Akbar, sholat nih, tiba-tiba di sini. Bisikannya tuh bukan yang aneh-aneh, kamu harus berbuat syirik, kamu harus, enggak. Tapi kamu nanti bukunya sudah selesai apa belum gitu kan. Bacaan ini kamu sudah selesai apa belum. Larinya tuh ke situ. Mungkin teman-teman juga merasakan ketika sholat, kunci motor di mana ya? Tadi passwordnya apa ya? Ada lagi jemuran udah diangkat belum ya? Masakan gosong nggak ya? Itu korin. Itu fungsinya korin. Dan ketika kita sholat, korinnya nggak lepas. Korin masih ada dalam diri kita. Korin masih ada dalam diri kita. Nah, tapi kan ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika minta doa perlindungan. Iya, tapi perlindungan dari bangsa jin yang eksternal, bukan internal, bukan korin. Kalau korin yang sampai kita wafat, meninggal. Dan itu nggak bisa diruqyah. Nggak bisa dicabut, nggak. Jadi, balik lagi tadi soal korin dan sholat. Buat teman-teman yang pengen langsung, yang pengen bisa terbiasa dengan sholatnya tadi. Yang pertama paksa sholatnya, walaupun dibisik-bisikin sama korin, gas aja dulu. Terus yang kedua, setelah terpaksa nanti jadi bisa. Tadi yang saya bilang, ketika sholat zuhur jam 12, setengah 12, itu badan kita itu akan langsung setting, setengah 12 nih mau duhur nih kan, ya mandi, siapin baju, siapin peci, motor, berangkat deh. Setelah dipaksa jadi bisa, baru jadi biasa. Ketika kita sudah jadi biasa, itu Masya Allah, sholat tuh enak, enteng aja udah. Bahkan mungkin teman-teman ngerasain ya, yang nonton konten kali ini. Ketika kita nggak melakukan sholat, berasa kita tuh punya utang gitu. Kayak orang dikejar-kejar debt collector. Terlah gitu kan, saya sholat dulu gitu kan, gini. Ya itu tandanya teman-teman sudah masuk ke dalam fase biasa. Tapi apakah ketika kita sudah masuk ke fase itu, terus korinnya tidak mengganggu? Masih juga mengganggu. Masih mengganggu. Nah, dalam hal ini soal pesugihan tadi ya, saya agak melenceng sedikit ke dalam pengaplikasiannya gitu kan. Job desk-nya korin itu seperti apa? Ya seperti itu. Apakah ketika sudah masuk fase ketiga yang sudah jadi biasa sholat, kemudian korin tidak mengganggu? Masih mengganggu. Justru gangguannya lebih smooth lagi, lebih halus lagi. Apa? Bukan membisikkan yang aneh-aneh, bukan ngebisikin kunci di mana, nanti besok makan apa, udah nggak gitu. Beda lagi cara membisikannya dia. Dan ya memang
sengaja Allah ciptakan itu, bangsa jin itu sebagai bahan ujian kok. Sebagai bahan ujian buat kita. Nah, makanya teman-teman, kalau tadi kita balikan ya. Apakah korin orang yang melakukan pesugihan kemudian korinnya setelah orangnya wafat, meninggal, kemudian korinnya dipaksa untuk kerja? Enggak. Ketika kita manusia wafat, meninggal, lalu korinnya nih kemana gitu kan? Apakah kerja ya, nuntut yang 19 juta lapangan kerja itu? Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Enggak. Korinnya ya Allahu alam, karena saya sendiri sampai sekarang belum menemukan hadis tentang penjelasan larinya kemana itu korin. Apakah dia jadi jin biasa, maksudnya jin liar, jin eksternal, atau dia bisa jadi masuk ke tubuh orang lain? Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu bukan masuk ke dalam jin yang dipaksa kerja karena yang majikannya tadi ketika hidup jadi pesugihan. Enggak gitu konsepnya, enggak. Orang sama-sama fasik kok. Korin dalam tubuh kita makhluknya jin. Itu tuh fasik loh. Itu tuh negatif, jahat. Lalu ketika kita meninggal, korinnya lepas, terus diambil lagi sama jin yang jahat juga. Enggak mungkin. Sama-sama jahat masa kong kali kong gitu. Trayeknya sama kok, menyesatkan manusia, masa ininya, oh kamu ikut kerja ke saya? Enggak gitu. Ya, jadi mulai sekarang udah teman-teman nggak usah berpikiran aneh-aneh ya. Saya mengapresiasi komentar itu ya, tapi ini asumsi saya, ini pendapat saya sebagai seorang peruqyah, dan kayaknya juga kalau kita bicara emang pentingnya apa sih gitu kan. Toh yang ketika kita melakukan misal ini Maya, kita ataupun siapapun yang melakukan pesugihan misal kemudian meninggal, ya sudah selesai, ruhnya itu dibawa sama malaikat maut, udah itu aja. Masalah korinnya kemana, buat apa? Nggak usah pusing soal hal gitu, nggak usah pusing memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita, dan nggak usah nggak usah kepo, udah selesai dah, sampai situ aja. Toh kita tidak suruh harus tahu juga kan itu lari kemana. Tapi yang jelas berkaitan dengan korin, gini, banyak orang-orang di luaran sana yang ketika meninggal, misal meninggal karena kecelakaan di suatu tempat, kemudian ada orang lewat dan ditampakkanlah orang yang tadi misalkan kecelakaan itu. Sesuai mitosnya, ada yang nyari kupingnya gitu kan, nyari jarinya yang putus misal, atau nyari matanya atau apa. Ayolah, itu mitos, itu hoax, itu jin biasa lah. Jin biasa aja, nggak usah pusing. Soal ruh yang meninggal karena kecelakaan pun ya itu sudah ditangkap oleh malaikat maut gitu kan, sudah dibawa sama malaikat maut. Jadi nggak usah pusing apakah itu korinnya atau enggak, udah. Nggak usah pusing. Kita sebagai umat Islam harus meyakini ketika kita belajar mentauhidkan Allah dengan benar, maka konsekuensinya adalah kita juga harus memahami cara kerja alam semesta ini berdasarkan data. Datanya apa? Al-Quran dan hadis gitu kan. Al-Quran dan hadis. Kalau memang misalkan orang di luar sana mengatakan bahwa ruh orang yang melakukan pesugihan itu akan ditangkap dan dijadikan budak sama jinnya, sama silumannya, ya silakan, itu urusan dia. Yang penting tugas saya sebagai sesama muslim sudah menyampaikan bahwa itu adalah hoax terbesar. Kalau mau compare, mau dibandingkan, tahu dari mana ruh orang yang meninggal itu diambil sama setan atau jinnya? Tahu dari mana? Pernah meninggal? Pernah nyobain masuk ke alam itu? Atau pernah didatangi sama jin yang melakukan pesugihan itu? Kan enggak. Ada yang berani bilang, saya pernah meninggal gitu kan, saya pernah masuk ke situ, ke ruhnya. Ada orangnya? Saya pikir nggak ada. Itu cuman hoax, cerita. Supaya apa? Supaya menganggap bahwa yang namanya pesugihan itu sakral. Ayolah, pesugihan itu syirik besar. Tapi saya berani mengatakan bahwa ruh orang meninggal itu pasti, saya bilang, pasti itu dibawa malaikat maut. Siapa yang ngomong? Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya jelas. Saya hanya menukil. Adu data boleh. Mungkin teman-teman yang mengatakan hal itu asumsi, menurut logikanya, ataupun menurut film, ataupun menurut kepercayaan tertentu. Ya silakan. Kalau saya, ini dalilnya. Rasulullah yang bilang. Mau gimana dong?
Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton konten kali ini, bukan saya berarti untuk apa ya, keras dalam beragama, enggak. Bukan berarti saya ngomong begini tuh supaya teman-teman apa namanya, memaksa teman-teman, enggak. Sekali lagi saya bilang, tugas saya, ya, tugas saya nih, saya sudah diberikan kesempatan kedua sama Allah Ta'ala. Maksudnya kesempatan kedua itu, saya pernah hidup yang apa ya, grounding ya, hancur banget gitu kan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kesempatan kedua untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dan mungkin dikasih ilmu sedikit tentang ruqyah di tahun 2015-16. Sebelumnya saya hancur, saya megang uang 1.000 perak lecek aja nggak punya kok. Dan kondisinya saya sudah menikah, saya sudah punya istri. 1.000 perak pun nggak ada. Tapi Allah sayang sama saya. Allah hancurkan semua bisnis saya. Allah hancurkan semua angan-angan saya pada waktu itu. Allah hancurkan semua aset-aset saya. Di mana hal-hal itu, dunia yang membuat saya lupa sholat, yang membuat saya lupa beribadah. Yang saya kejar waktu itu hanya dunia. Ini spill sedikit masa lalu saya. Spill nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa bermakna buat teman-teman. Dan demi Allah saya tidak punya niat sedikit pun untuk ria ujub. Demi Allah saya nggak ada. Saya murni berbagi sama teman-teman. Supaya mungkin teman-teman sedang di posisi itu. 1.000 rupiah pun saya nggak punya waktu itu. Dan kondisinya saya sudah punya istri. Allah hancur leburkan harta saya. Allah hancur leburkan aset saya. Allah jungkir balikkan kehidupan saya. Tapi setelah itu saya ketemu ustadz saya yang ngajarin saya ruqyah sampai sekarang. Ketika itu sholat di salah satu masjid di tempat saya dulu di Indramayu. Dipegang pundak saya karena mungkin ustadz itu saya nggak bisa sebut nama ustadznya karena beliau guru saya tidak berkenan ya untuk disebutkan namanya. Masya Allah beliau zuhud banget orangnya dan saya kalau ngomongin beliau sampai sekarang alhamdulillah banyak nasihat yang saya dapatkan dari beliau. Sederhana orangnya, nggak bukan ustadz terkenal kok nggak. Tapi ilmunya Masya Allah. Karena beliau orang pertama yang merangkul saya bilang gini, bro, waktu itu manggilnya mas bro, ente kenapa? Saya cerita sedikit gini. Terus ustadz saya bilang apa? Jabat tangan saya, selamat ya. Hah, selamat? Maksudnya selamat karena Allah sudah menyelamatkan kamu dari beringasnya, dari ganasnya fitnah dunia. Saya masih belum ngerti waktu itu. Maaf, maksudnya gimana? Bayangin kalau sampean masih megang semua aset, masih megang semua harta, masih megang semua dunia, apakah sampean akan sholat di sini dan menangis meratapi nasib? Dan di situ saya terperangah diem dong. Masya Allah, subhanallah. Dan nangisnya saya nambah gitu. Nangis dalam arti bukannya Allah kenapa saya gini banget. Enggak, ternyata hikmah di balik itu. Omongan ustadz saya, guru saya, bener. Nah makanya buat teman-teman yang sedang nonton konten kali ini, yang mungkin ya, karena banyak IG, DM yang masuk ke saya, WA yang masuk, cerita begitu. Mas Arif, saya itu utang saya banyak. Kehidupan saya begini. Kemudian saya jawab apa? Bu, Pak, Mas, jalan satu-satunya adalah hadapi. Hadapi saja. Jangan lari, jangan bersembunyi, hadapi saja. Iya mas, tapi utang riba saya di bank sekian, saya hutang dengan debt collector sekian. Hadapi. Karena saya dulu juga merasakan hal yang sama. Hadapi. Ini terlepas dari Korin ya. Nanti kita bahas lagi di soal Korin. Hadapi, karena jalan satu-satunya itu dihadapi. Diludahin, dimarahin, diejek, dikasarin, terima saja. Terima aja. Resikonya begitu. Dan sampai sekarang, saya masih ingat orang-orang yang dulu ngeludahin saya, orang-orang yang dulu mencemooh saya, orang-orang yang dulu mengucilkan saya, dan orang-orang yang dulu ketika saya minta bantuan tapi tidak pernah ngasih, dan orang-orang yang datang ke saya itu hanya untuk tepuk tangan. Saya masih ingat. Dan ustaz saya ngajarin, doakan mereka supaya mereka diberikan hidayah sama Allah
supaya tidak seperti kamu. Dan faktanya, orang-orang yang seperti itu, nasibnya sekarang jauh lebih parah daripada yang saya alami dulu. Nah, makanya buat teman-teman yang sedang mengalami posisi down, ayolah. Saya pernah kok. Saya ngomong begitu buat teman-teman yang sudah WA ke saya, yang sudah DM ke saya, IG. Nggak ada jalan lain kok. Hadapi aja. Mas, tapi saya punya riba. Selesaikan ribanya. Habisi ribanya. Iya, tapi saya harus jalannya gimana? Nggak tahu cara bayarnya gimana. Datang ke bank. Datang ke bank aja. Saya dulu mainan riba juga, Masya Allah ya. Saya dulu mainan riba. Sama aja. Nggak bisa bayar. Datang ke bank. Ngomong saya nggak bisa bayar gini. Terus gimana? Ya gimana, saya nggak tahu harus apa. Mau dipenjara boleh, mau. Udah pasrah ikhlas. Tapi tetap dengan melakukan ibadah yang benar. Ketika kita sudah berada di fase itu, sudah pasrah ikhlas, ayolah. Jangan dilawan. Nekat, pasrah aja. Tapi korin, tadi balik lagi, korin itu akan selalu niup-niup hati kita. Ayolah, masa kayak gitu doang sih lu? Cari utang lain, cari usaha lain, atau cari tempat lain untuk pinjam duit supaya bisa bayarin. Percaya sama saya, ketika teman-teman melakukan itu semua, itu akan rungkad. Saya jamin itu, karena saya dulu pernah mengalami hal yang sama. Digencet sama Allah, kemudian saya ngelawan. Abis itu. Habis. Akhirnya saya dinasihatin sama ustaz saya, terima aja, lawan, hadapi. Ketemu debt collector saya hadapi, ketemu bank saya hadapi, ketemu orang-orang yang ngeludahin saya hadapin, karena ya wajar ya, saya terima aja diludahin gitu kan, karena saya nggak punya uang buat bayar hutangnya. Gimana? Apakah saya marah? Marah, tapi mau gimana? Saya tahan aja. Nah, maka dari itu buat teman-teman, nggak ada jalan lain, hadapi. Tapi yang paling penting adalah, sudah, teman-teman nggak usah cari-cari perdukunan, cari-cari apa ya istilahnya, wasilah-wasilah yang saya harus apa ya supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika terlilit hutang, kemudian juga ketika tidak bisa bayar hutang, ada doanya. Nanti saya tampilkan di belakangnya. Doa-doa itu teman-teman panjatkan setelah sholat sunnah atau setelah sholat wajib, itu boleh minta yang khusyuk, yang enak. Ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya. Mungkin kalau teman-teman tidak dijungkir balikan sama Allah, teman-teman nggak akan bangun tengah malam untuk sholat dan merengek nangis di hadapan Allah. Bisa jadi kan kayak gitu. Tapi dengan Allah berikan ujian, teguran, maka teman-teman malam tuh gelar sejadah. Dan gimana rasanya? Enak kan? Iya. Tapi biasanya, ini mudah-mudahan nggak dilakukan sama teman-temannya. Biasanya ketika hidupnya agak longgar sedikit, nah sholatnya juga longgar lagi tuh, hati-hati tuh. Oke, kita balik lagi ke Korin. Tadi agak sedikit sesi curhat ya, curhat colongan, tapi nggak apa-apa deh. Jadi gini, balik lagi soal Korin. Korin itu ada dua tadi yang saya bilang, dari kalangan jin dan malaikat. Jadi teman-teman harus tahu, Korin dari bangsa jin itu tugasnya untuk sebagai ujian dari Allah kepada kita, dan korin dari malaikat itu sebagai bahan untuk penyemangat kita dalam beribadah. Apakah korin dari bangsa jin bisa diruqyah atau dikeluarkan? Tidak bisa. Makanya jangan aneh kalau misalkan ketika bulan puasa Ramadan, kan dari beberapa dalil setan itu dibelenggu. Ya betul. Setan eksternal, jin eksternal. Tapi jin dalam tubuh manusia kan nggak dibelenggu. Ini pertanyaan teman-teman yang mungkin masih, kan katanya bulan puasa Ramadan itu setannya pada dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang-orang yang nggak puasa? Ya kan yang dibelenggu setan eksternalnya, bro. Jin-jin eksternalnya. Jin yang dalam tubuhnya tidak dibelenggu. Karena apa? Ya selagi kita masih hidup, korin itu akan terus ada dalam tubuh kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham lah ya, mengerti atas apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih komentarnya, karena sudah saya jadikan lumayan bahan konten gitu kan, plus curhat juga sedikit gitu kan. Tapi insya Allah apapun yang terjadi sama teman-teman soal korin tadi gitu kan, soal malaikat, intinya adalah itu sebagai ujian buat kita manusia. Tapi ingat nih ya, konsep ujian itu pasti tidak akan di luar batas kemampuan hambanya. Karena namanya juga ujian. Mungkin teman-teman hafal ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayatnya. Allah nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi
bahasa gampangnya gini deh. Allah itu ketika ngasih ujian sudah terukur, ya. Yang bahasa-bahasa banyak di Instagram itu, ujian itu sudah terukur, jadi tidak mungkin tertukar. Itu. Kemudian analogi sederhananya lagi adalah selayaknya seorang siswa ketika diberikan ujian, pasti soalnya berdasarkan pelajaran yang pernah dipelajari. Betul? Sepakat? Iya. Ujian itu soalnya adalah pelajaran yang pernah dipelajari sebelumnya oleh Bapak Guru. Diberikan mata pelajarannya. Setelah selesai mata pelajarannya habis, kemudian dites dan diuji. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita bisa menyerap ilmu dari ujian-ujian itu? Ada yang nilainya di bawah standar, akhirnya remedial diulangin lagi. Tapi percayalah, Pak Guru, ya dalam hal ini dosen, Pak Guru atau apa, itu nggak akan ngasih soal ujian yang belum pernah dipelajari sama siswanya. Saya jamin itu. Nggak ada guru yang ngasih soal ujian dan soalnya belum pernah dipelajari sama siswanya. Nggak ada. Pasti pernah. Tapi kan ya, tadi balik lagi, kitanya bisa mengerjakan atau enggak. Analogi sederhananya kayak gitu deh. Jadi enjoy aja lah. Jadi manusia, khususnya kita sebagai muslim, nggak ada celah untuk ngeluh. Enjoy aja, enjoy. Oh ini ujian, udah selesai. Tinggal kitanya ada di mana. Kalau kitanya taat beribadah, taat beragama, kemudian juga baik, selalu husnuzon sama Allah. Ketika diberikan ujiannya sekedar ujian. Ujian itu apa sih? Ujian itu sebagai tolak ukur dan untuk cara supaya kita naik level. Kalau di sekolah naik kelas, kalau di mata Allah kita derajatnya akan dinaikkan. Tetapi kalau kitanya sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, ibadah yang lain, puasa ditinggal, kemudian juga riba jalan, hati-hati, itu bukan ujian. Bisa juga teguran atau mungkin azab dari Allah Ta'ala. Teman-teman yang lebih tahu tentang badan teman-teman sendiri, ayo kita bahasanya ngaca diri kita sendiri. Dan kemudian berikutnya adalah soal bagaimana caranya supaya teman-teman paham tentang hakikat kaurin dalam tubuh manusia. Selain dari ujian, itu juga sebagai bahan fitnah. Fitnah apa? Fitnah yang tadi yang dibilang. Fitnah yang ditumpangi bangsa jin. Fitnah yang ditumpangi oleh syaitan. Masa orang meninggal, ruhnya dibawa malaikat, kemudian korinya disuruh kerja. Enak bener kerja, berarti kan dapat duit ya gitu kan. Kita yang hidup jadi manusia aja kerja, nyari kerjaan susah. 19 juta lapangan pekerjaan aja sampai sekarang nggak tahu kemana. Kenapa aku terlahir sebagai seorang WNI? Di mana 19 juta lapangan pekerjaan yang kau janjikan itu? Sorry ya. Jadi ayolah, nggak gitu. Nggak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan konten ini, konten yang bukan cerita, nanti insya Allah masih banyak kok kisah cerita yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Karena ya saya hampir tiap hari meruqyah orang. Hampir seminggu 3-4 kali lah meruqyah orang. Dan setiap kasus orang itu saya bisa bungkus untuk menjadi sebuah cerita. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman melihat konten ini, hati teman-teman tergugah dan mau mengintrospeksi diri. Mau meraba diri, saya itu ada di mana sebenarnya. Ini bentuk ujian atau teguran atau mungkin azab daripada Allah Ta'ala berikan buat kita. Oke? Itu saja ya. Karena sebenarnya masih banyak sih pengen saya sampaikan, cuman waktunya belum tepat. Ya, dan teman-teman jangan lupa tonton video saya yang lain kalau mau lebih paham tentang ruqyah itu apa, dan jangan lupa join ke WA group di Kala Senja Family, saya taruh linknya di bawah. Kemudian ada beberapa hal yang terkait orang kenapa ketika diruqyah kemudian nggak sembuh-sembuh, ada poin apa saja, tapi insya Allah saya bahas untuk di lain waktu. Karena konten kali ini khusus untuk bahas soal tadi, komentar tadi gitu kan. Terima kasih yang buat komentar, dan mudah-mudahan Allah jaga, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dan semoga Allah berikan rahmatnya untuk yang tadi berkomentar dan buat kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nun wal qulami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.